Jangan hanya yang Islam, gereja harus ikut. Ini rata-rata Protestan ya. Iya. Nah, ada Ada satu dua Katolik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini berusaha berapa hari ini supaya kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian Konghucu ikut. Sampai kemarin, aduh mohon maaf bos, dia panggil saya bos, padahal saya bukan orang kaya. Kita tidak ada gini-gini, ya udahlah dipahami. Itulah kondisi kita. Sebuah pernyataan dari Din Samsudin yang sangat mengerikan, bagaimana membuat demo yang efektif bukan hanya sekedar kita turun ke lapangan tetapi kita atur strategi yang baik. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Bahkan dia turun langsung ke lapangan ya. Nah, sekarang kita mari lihat bagaimana pernyataan Din Samsudin ketika berorasi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk beraksi. Harus ada kecerdasan dalam perjuangan ini. Yang kita hadapi ini bukan lahan kosong. Ada 220-an juta umat Islam di Indonesia ini. Yang bersetuju dengan kita berapa juta? Harap diketahui. Kebetulan saya berada di ranah ini. Saya pernah menjadi Ketua Umum MUI, Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2010. Tidak semua ormas Islam mau ikut, Mas. Maka harus disadari. Jangan-jangan berada di pasukan yang akan menghadapi kita. Saya tidak mau kalau umat Islam jadi korban dari permainan ini. Saya tanya, Anda berapa pasukan yang seperti Anda siapkan, Mas Torik? Berapa orang? Bagaimana para pemuka di depan itu menggerakkan kami, insya Allah akan bertambah. Tidak, makanya yang kalau mau ikut arahan pimpinan, saya minta ya, semuanya, dan saya selalu menghadapi ada kecenderungan saling menyalahkan, menegasi, menihilisasi. Wah, kalau begitu aja, yang bukan Anda, tempat lain. Ini mentalitas perjuangan yang keliru. Jadi kalau mau menganggap bahwa 9 orang sebagai pimpinan, ya dengarlah arahannya. Oh enggak, kami ingin merangsek, silakan. Berapa orang kesempatannya, kekuatannya? Itu sudah 6.000 brimob disiapkan. Nah, ini yang kita tidak siap, belum siap. Maka jangan dengan semangat saja, perlu kecerdasan, perlu strategi. Jangan di DPR, kita harus di KPU. Sebelum pengumuman KPU, kalau ada yang merangsek KPU, itu adalah suatu kriminalitas demokrasi. Terus terang saya ingin katakan, kalau sebelum ada pengumuman, belum ada pengumuman kita sudah. Maka 19, 18 ini di KPU di sana itu lebih kepada warning, ya, prakondisi. Kalau sudah, apa tujuan kita dalam ini? Ini harus tekanan politik, people's power, ya. Tapi kalau people's power itu harus mayoritas. Ini hari-hari ini saya hubungi kelompok-kelompok umat Islam mana-mana, nggak semua mau. Tolong disadari itu. Capek. Kalau saya diam, nggak ada yang berbuat menghubungi sampai BEM segala macam gitu. Inilah kondisi kita. Maka kita jangan lemah semangat, tapi tidak cukup semangat. Harus ada kecerdasan, taktik dan strategi. Saya tahu banyak purnawirawan yang ingin merengsek masuk, harus masuk. Wah, nggak ada jalan lain, jangan ngomong-ngomong. Kira omong-omong itu penting loh. Mana kalau nggak ada orasi, kalau ini mau apa yang mengarahkannya? Harus masuk, silakan masuk. Siap nggak? Berapa pasukan? Dihadapi oleh pasukan bersenjata. Yang menghadapi kita pasukan bersenjata. Maka arah dari People's War itu satu, bagaimana meyakinkan MPR khususnya agar mereka berketetapan hati
mengirim surat kepada presiden Anda mundur. Itu 98 ya. Datang mahasiswa di sana, ya tolong dengar dong. Datang mahasiswa di sana berlama-lama desak Harmoko. Akhirnya tulis surat supaya Presiden Soeharto mundur. Ini jalur konstitusi. Nah, berarti kita harus yakinkan MPR, yakinkan fraksi-fraksi ketua MPR. Saya sudah hubungi, biasanya jawab WA saya karena saya kenal baik Mas Bamsud, supaya Anda mohon kesediaan untuk datang menerima kami delegasi dan untuk ini. Oke. Ini cara konstitusional, cara yang cerdas. Nah, ini belum ada apa-apa di KPU. Apalagi kalau ketua DPR, ketua DPD, apalagi fraksi-fraksi, biarlah mereka yang berorasi nanti. Kalau kemarin nggak keluar karena nggak dihubungi. Cuma kalau hanya 2.000, 3.000, ya mohon maaf, kurang dianggap. Harus minimal 100.000, bila perlu setengah juta, bila perlu 1 juta. Nah, gimana sekarang mengerahkan massa seperti itu? Masing-masing kita ini berapa orang yang bisa dikerahkan? Oke. Jalur kedua, ya, bukan lewat jalur MPR, people's power. Kuasai istana, itulah pemerintahan baru. Dia deklarasikan diri sebagai pemimpin negara yang baru. Itulah Muammar Gaddafi, seorang kolonel. Ada yang mau seperti itu? Banyak mungkin. Atau ada banyak nggak berani, atau nggak ada kekuatan. Dia waktu itu pasukannya di tangan dia tuh, Muammar Gaddafi itu. Waktu kudeta, itu yang namanya kudeta. Hanya 2 pilihan. Kalau sekedar masuk sana, MPR-nya nggak bergeming, nggak ada di tempat, mereka pindah ke tempat lain, ya sami mawon. Oleh karena itu, ya mohon semangat tetap, tapi perlu taktik strategi. Dan yang kedua, jangan saling menyalahkan, negasi, nihilisasi. Wah, begitu aja, omong-omong aja. Ini yang menghambat perjuangan. Dan yang kedua, kita ini dalam fase menggalang. Ya. Jangan hanya yang Islam, gereja harus ikut. Ini rata-rata Protestan ya. Nah, ada 1-2 Katolik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini berusaha berapa hari ini supaya kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian Konghucu ikut. Sampai kemarin, aduh mohon maaf bos, dia panggil saya bos, padahal saya bukan orang kaya. Kita tidak ada gini-gini, ya udahlah dipahami. Itulah kondisi kita. Dari kalangan Islam, ada yang bisa saya panggil 7.000 pasukan dari Solo dulu, waktu melawan aksi Amerika. Sekarang nggak mau, posisinya sudah lain lagi. Itulah kondisi kita. Maka saya pesankan, saya tidak jangan menegasi pihak lain, jangan menihilisasi seorang nihil kerjanya. Sama-sama kita buat i'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran, berbuatlah sesuai dengan kedirian. Dan kalau mau berjamaah, tunggu perintah pimpinan. Jangan mau masuk sendiri. Itu pernah terjadi dalam berbagai peperangan, karena indisipliner akhirnya kalah. Oke, ini luar biasa ini ya, seruan demo besar-besaran. Ya, ini judulnya teman-teman, ini dari media Nawacita Indonesia ya. Relawan Amin kena ulti Din Samsudin karena demo sembarangan. Butuh kecerdasan. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat caption dan juga apa yang disampaikan di keterangan video ini ya, Din Samsudin sayangkan masa aksi demo tolak pemilu curang yang turun ke jalan tanpa arahan dan strategi. Betul memang, kalau memang adanya sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh penguasa, maka tidak bisa hanya dikerjakan oleh sekelompok orang saja, tetapi harus bergerak semuanya, ya kan? Nah, itu mesti dipikirkan itu ya, kalau betul ada kesalahan fatal, tapi kalau hanya sekedar ya istilahnya
kesalahan-kesalahan yang biasa, ringan, dan tidak begitu tidak berpengaruh kepada kemajuan bangsa ini, mungkin bisa dimaklumi ya. Nawacita TV, mantan ketua umum pengurus pusat ya PP Muhammadiyah Din Samsudin tanggapi protes koordinasi aksi demo serang relawan Anies Muhaimin. Amin. Oke, demo seorang relawan Anies. Oh, Din menjelaskan bahwa tidak bisa asal bereaksi. Demonstrasi itu hanya bermodal semangat tanpa ada strategi itu tidak bisa berjalan. Strategi lebih penting dari substansi. Tidak cukup dengan semangat, harus ada kecerdasan dan perjuangan. Dari mantan ketua Din Samsudin, ketua umum ya pengurus pusat Muhammadiyah. Din juga mengatakan bahwa ada sekitar 6.000 brimob yang disiapkan untuk menjaga aksi demonstrasi, maka diperlukan pasukan yang banyak untuk menghadapi itu. Ya, kalau sudah tahu ini kan hitung-hitungan yang bersenjata dan tidak bersenjata. Ini berbahaya ini kalau sampai terjadi demo besar-besaran. Kita berharap janganlah ya. Dan sampai terjadi demo besar-besaran di Indonesia, udahlah kita berdamai dengan apa situasi saat ini, namun yang perlu dipertimbangkan adalah kalau ada kecurangan itu hanya mungkin pengaturan terhadap undang-undang, jangan sampai terulang ke depan, ya kan? Jangan sampai itu bisa dimanipulasi kembali permainan-permainan politik penguasa ini untuk memenangkan calon tertentu, ya kan? Jadi dibuat aturan dan undang-undang KPU sejelas-jelas mungkin ya. Kalau sampai terjadi pecah belah negara ini, orang inilah dalangnya wajib bertanggung jawab. Oke. Ya, rakyat siap hadapi gerombolan yang ingin menghancurkan NKRI. Jadi, ini berbahaya sih ya, berbahaya demo ini. Janganlah, ya kan, jangan dibuat demo untuk menjatuhkan presiden, apalagi tadi katanya people powers ya, jangan diadakan demo seperti itulah ya. Kita bersuara oke, tetapi bukan untuk melanggar ya kan, melanggar konstitusi. Kalau seberang sana melanggar konstitusi, kenapa juga kita ikut-ikutan ya kan? Nah, masalah ada kecurangan yang dikerjakan secara sistematis dan masif itu ya dibawa ke ranah hukum, ada hak angket, kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi untuk melengsarkan seorang presiden dengan cara demo, ya jangan terjadi lagi itu di bangsa kita. Kemudian jadilah 10 guru besar yang merangkul, menyejukkan, berilah contoh agar negara ini damai, aman, dan sejahtera. Ayo elit-elit politik, para akademis, pemimpin partai-partai politik untuk bersatu padu, berdamai, jaga persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia. Marilah yang kalah, yang legowo untuk menatap masa depan yang lebih baik untuk ke depan. Kemudian sudah terbukti kelompoknya ini manusia-manusia licik, jangan dipilih sampai kapanpun. Jelek, ya, digital nggak bisa dihapus. Siap bantu pemerintah, habisi pemberontak di NKRI. Kami siap turun ratusan ribu juga. Jangan ditengahi TNI dan Polri, ini sudah keterlaluan. Ini salah elit politik. Tang di bawah rakyat kecil bentrok. Teori dan omon-omon yang gak jelas turun gunung, ayo tabrak bersatu. Saudara-saudaraku, mari kita muliakan bulan suci Ramadan ikut aturan undang-undang berlaku di Indonesia. Oke, ini ramai sekali ya. Sebagai tokoh masyarakat yang tahu agama, bukan malah mengajak masyarakat lintas agama, berarti Anda akan mengadu antar agama. Siapapun Anda, kami tidak akan mengikuti arahan Anda. Kami rakyat cerdas hanya menginginkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Din Samsudin dan kawan-kawan, kami warga seluruh rakyat NKRI dan kami seluruh purnawirawan TNI minta jangan jadi provokator, jangan membenci pemerintah NKRI, dan jangan merusak persatuan dan kesatuan rakyat dan NKRI yang sudah sejahtera dan damai sejahtera bahagia. Dan jangan bawa-bawa Islam dan Al-Quran. Kami pun umat Islam. Kalau masih tetap menjadi provokator dan merusak persatuan dan kesatuan demi ingin kepentingan pribadinya untuk berganding jabatan kekuasaan berhadapan dengan kami seluruh rakyat NKRI. Pro pemerintahan NKRI dan Prabowo Gibran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, coba kita lihat balasannya. Disikapi dengan keimanan, Pak. Terima kasih kehendak Allah. Oke, kemudian Din Samsudin mau bikin kekacauan atau NKRI mau Anda kacaukan. Dah kalah terima aja lah. Jangan bikin ribut-ribut, katanya Islam itu damai. Kalau yang suka bikin onar itu agamanya apa? Jangan jadi provokator, Din, istighfar. Kalau berani sendiri, jangan libatkan Orla, ya. Jangan cuman ngajak dan nyuruh-nyuruh aja rakyat yang cuman dikasih nasi bungkus yang jadi korban keributan. Kami siap menghadang Anda, Din. Ajaran apa itu? Memang kalau kita lihat dari akhlak dan sifat-sifat dari berbagai golongan ini, memang niat mereka mau mengganti konstitusi negara Indonesia ini makin nyata dan memang sudah lama diniatkan mereka. Disinilah perlunya ketegasan kepala negara, payung hukum negara, begitu juga dengan aparat penegak hukum TNI Polri harus lebih tegas. Kalau orang-orang yang berniat menghancurkan negara ini dibiarkan mereka akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya, saatnya hukum tegas, tangkap dan masukkan ke sel tahanan. Oke, dari sini teman-teman kita lihat bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu bisa diajak begitu saja ya. Karena makin cerdas juga, saya sih melihat bahwa oke lah, mungkin ada kecurangan, tapi mari kita bawa ke ranah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Ya jalurnya kemana? Ya gitulah. Kita sepakati bahwa kita gugat melalui undang-undang, ya kan? Itu yang benar. Ada hak angket DPR, ada juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau demo saya kurang setuju ya teman-teman. Kalau untuk melengsarkan Jokowi, ya nggak usah lah, ya kan? Nggak usah lagi, ya. Oh, kalah ya sudahlah, kita let go, kita kalah. Siapa yang terpilih menjadi presiden saat ini, dia juga menjadi presiden kita, ya, Presiden Republik Indonesia. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.